مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahullah, qala Ibnu Asakir rawahu ghairuhu an Maimun faqala an Ibni Umar wa ikhtulifu fi mawdi dafnihi واختلفوا في موضع دفنه فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في الهند وقيل بجبل أبي كبيس بمكة ويقال إن نوح عليه السلام لما كان زمن طوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس حكى ذلك ابن جرير الطبري. Disebutkan di bab terakhir yang menceritakan wafatnya Nabi Adam dan wasiat yang diberikan kepada putranya Nabi Allah Sis alaihi salam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan waqtalafu, para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi dikuburkannya Nabi Adam. Jadi perlu diketahui seluruh para nabi kuburannya itu belum ada yang qat'i, yang pasti. Seluruh para nabi. Nabi Musa ada yang bilang di sini, ada yang bilang di situ. Nabi Soleh ada yang mengatakan di Hadramaut, ada yang mengatakan di Oman, ada yang mengatakan di Irak. Jadi seluruh para nabi kuburannya itu belum pasti. Hanya seorang nabi saja yang kuburannya dipastikan dan disepakati. Dan ini bentuk mukjizat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad pasti, gak ada yang berbeda pendapat. Kuburannya di Madinatul Munawwarah. Tapi kalau para nabi yang lainnya belum pasti, masih bersifat spekulasi, pendapat. Nah, ini menunjukkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lain. Dan disurvei oleh para ulama, magam kuburan yang paling banyak diziarahi oleh manusia, khususnya kaum muslimin, bisa dikatakan bukan muslimin saja. Kalau disurvei, kuburan yang paling banyak diziarahi di dunia ini itu kuburannya Nabi Muhammad SAW. 24 jam, gak pernah putus. 24 jam. Kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umroh bisa tahu itu. Bahkan kalau mau masuk ke Raudhah itu kan lebih dekat ke makamnya Nabi. Itu antri, bisa berjam-jam. Nanti dari Raudhah baru kita bisa lewat ke makamnya Rasulullah SAW. Dan itu 24 jam sejak Nabi wafat sampai hari ini dan sampai nanti. Satu-satunya kuburan yang paling banyak diziarahi oleh manusia. Dalam hadis Nabi katakan, kalau malaikat yang turun di tempat makbarahnya Rasul, kuburannya Rasul SAW itu dalam satu riwayat 70.000. Para ulama sufi mengatakan tidak terhitung. Malaikat juga hadir di tempat tersebut, di makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kitab ini membahas tentang makam kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Pendapat pertama mengatakan
Nabi Adam dikuburkan di tempat di mana Nabi Adam diturunkan, yaitu di India. Di India. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Nabi Adam itu kuburannya itu ada di kota Makkah, di satu gunung namanya Gunung Abi Kubais. Nama gunungnya Abi Kubais. Di situ kuburannya Nabi Adam. Pendapat ketiga mengatakan kuburan Nabi Adam itu ada di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, diceritakan di sini Inna Nuh alaihi salam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam, lamma kana zamanu tufan, ketika terjadi tufan, banjir yang begitu besar, sebelum munculnya banjir atau terjadinya banjir, Nabi Nuh sudah membawa jenazahnya Nabi Adam dan Hawa dimasukkan ke kapal dan nantinya dikuburkan di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tarikhul Umam wal Muluk, yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Jadi sekarang kita bisa tahu perbedaan pendapat kuburan Nabi Adam. Yang pertama di India, yang kedua di Makkah, di Gunung Abil Kubais, yang ketiga di Baitul Maqdis. Warawa Ibnu Asakir, ada seorang ulama namanya Ibnu Asakir. Beliau ini abad ke-5 Hijriah. Punya kitab yang terkenal judulnya Tarikhu Dameski, sejarah kota Damaskus. Itu karya beliau, Ibnu Asakir. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan ra'suhu inda Masjid Ibrahim wa rijluhu inda sakhratu Baitul Maqdis. Kepalanya Nabi Adam itu berada posisinya di masjidnya Nabi Allah Ibrahim, ada di Palestina. Masjidnya Nabi Ibrahim. Wa rijluhu inda sakhrah Baitul Maqdis, dan kakinya Nabi Adam itu posisinya berada di satu batu. Sakhra ini batu yang ada di Baitul Maqdis. Sebelum kiblat kita di Makkah, kiblat kita sebelumnya kan di Baitul Maqdis. Itu menghadap ke batu. Satu batu yang dimana batu itu kelak juga Nabi naik di atasnya ketika mau Mi'raj. Nah, kakinya Nabi Adam sampai ke situ. Kepalanya di Masjid Nabi Ibrahim, kakinya sampai di Sakhra, satu batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Ini pendapatnya Ibnu Asakir. Waqtulifa fi miqdari umri alaihi salatu wassalam. Dan diperselisihkan juga usianya Nabi Adam ketika meninggal. Itu juga terjadi perbedaan pendapat. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah secara marfu. Marfu artinya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Anna umrahu uktutiba fil lauhil mahfuz 1000 sanah. Umurnya Nabi Adam ditulis di Lauhil Mahfuz itu 1000 tahun. Jadi umur Nabi Adam ditulis di Lauhil Mahfuz ada 1000 tahun. Cuma sebagian umurnya kemarin itu ada dikasih ke Nabi Daud. Dikasih, ada beberapa usianya itu 40 ke 60 tahun. Itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa qala falamma mata Adam alaihissalam qama bi'a'ba'il amri ba'dahu waladu Sis alaihissalam. Tatkala Nabi Adam meninggal, Nabi Adam memberikan wasiat kepada putranya Nabi Allah Sis alaihissalam. Wa kana nabiyya, Nabi Sis alaihissalam ini seorang nabi bin nas, dengan berdasarkan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rawahu Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihi, dalam hadis sahihnya, an Abi Dzar, dari Abi Dzar Al-Ghifari marfu'a, secara marfu. Kalau namanya hadis secara marfu berarti
dapatnya dari Nabi. Kalau mauquf itu berarti sahabat berpendapat. Kalau maqtu artinya tabi'in yang berpendapat, tidak sampai ke Nabi. Itu dalam ilmu hadis disebutkan demikian. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dalam kitab Mustalahul Hadis Baikuni yang mengatakan, wa ma adaftahu, apa-apa yang kau sandarkan, wa ma adaftahu ilal ashabi, kepada sahabat Nabi, wa ma adaftu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dari ucapannya sahabat, dari perbuatannya sahabat dinamakan mauquf. Wa ma udhifa lin nabi marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jika ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW namanya marfu'. Wa ma udhifa lin nabi marfu wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Kalau disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Ini ilmu hadis, ilmu mustalahil hadis. Jadi kalau riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW namanya al-hadis al-marfu', hadis marfu'. Kalau riwayatnya hanya sampai ke sahabat namanya al-hadis al-mauquf. Kalau riwayatnya hanya sampai kepada tabi'in namanya al-hadis al-maqtu'. Hadis al-maqtu'. Nah, ini dikatakan secara marfu' berarti nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Abi Dzar, annahu unzila alaihi khamsuna sahifatan. Sesungguhnya Sis alaihi salam diturunkan kepadanya 50 suhuf. Nah, yang mendapatkan suhuf pasti para nabi. Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa. Maka kesimpulannya hadis tersebut Nabi katakan Nabi Allah Sis alaihissalam Allah berikan 50 suhuf atau sahifah. Maka secara otomatis berarti Nabi Allah Sis alaihissalam adalah seorang nabi. Kemudian falamma hanat wafatu Ausa ila ibnihi Anus. Nabi Allah Sis alaihissalam ketika menjelang wafat memberikan wasiat juga kepada anaknya namanya Anus agar membawa syariatnya Allah, mengajarkan kepada manusia syariatnya Allah. Kemarin saya pernah jelaskan dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, syariat Allah itu dari dulu hanya 3. Yang pertama tentang tauhid, artinya pengenalan ma'rifat kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua para nabi sama, pasti menyampaikan hal tersebut. Yang kedua masalah ibadah. Ketika sudah mengenal Allah dan diperkenalkan oleh para nabi, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, maka misi yang kedua yang disampaikan adalah pengabdian kepada Allah. Konsekuensi Allah sebagai Tuhan, maka ada perintah untuk kita mentaatinya. Bentuk ketaatan itu bisa 2, berupa perintah dan berupa larangan. Jadi perintah yang kedua ini pasti disampaikan oleh para nabi seluruhnya. Yang ketiga adalah akhlak. Para nabi, para rasul secara keseluruhan pasti mengajarkan akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan dan seterusnya. 3 inilah pokok ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasul. Kemudian dikasih wasiat setelah Anusi meninggal dunia, diberikan wasiat juga kepada anaknya namanya Kinan. Kinan menjelang wafat juga memberikan wasiat untuk menyebarkan ajaran Allah, ajaran yang trilogi tadi, untuk disebarkan kepada manusia. Anaknya meninggal, Kinan meninggal, dilanjutkan oleh anaknya namanya Mihlail.
Nah, Mihlail ini huwa annahu malaka akalim sab'a. Dia inilah raja pertama di dunia. Punya jabatan sebagai raja pertama di dunia, namanya Mihlail. Dan dia adalah orang yang menguasai 7 negeri. Wa annahu awwalu man qata'al asjar, dan beliau adalah orang pertama yang memotong pohon. Beliau pertama kali mengajarkan dan mempraktekkan cara memotong pohon. Berarti sudah ada alat yang diciptakan, parang dan lain sebagainya. Orang pertamanya namanya Mihlail. Kemudian orang pertama yang membangun kota, Mihlail juga. Awwalu man bada al-madain, orang pertama yang membangun kota-kota. Dan orang pertama yang membangun al-husun al-kibar, benteng-benteng yang besar-besar, yang kokoh-kokoh. Orang pertama yang membangun benteng adalah Mihlail. Kemudian annahu huwa alladhi bana madinata Babil, dan beliau orang pertama yang membangun kota Babilonia. Dulu ini kota Babilonia punya peradaban paling tertinggi di dunia sebelum ada Persia dan Romawi. Persia, Romawi belakangan. Tapi yang pertama peradaban manusia yang maju itu di Babilonia. Di dalam kitab Atlas Al-Quranil Karim disusun oleh Dr. Abu Khalil, di situ menjelaskan Babilonia letak geografisnya di zaman kita saat ini itu masuk wilayah Irak, dekat kota Mosul. Dekat kota Mosul. Itulah yang namanya Babilonia. Dan kota ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kota Babilonia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta." Akan tetapi syaitan-syaitan yang kafir, merekalah yang mengajarkan sihir. Berarti dari sini Allah informasikan sihir itu dari syaitan. Para ulama dari kalangan Mu'tazilah ini kaum rasionalis Islam, namanya Mu'tazilah. Mereka tidak percaya sihir. Mereka tidak percaya sihir. Dan mereka tidak percaya mukjizat. Jadi hal-hal yang tidak masuk logika itu mereka tolak. Itu namanya kaum Mu'tazilah. Jadi Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api, tidak terbakar. Mereka menolak mukjizat itu. Karena tidak masuk di akal, api itu membakar. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar? Mereka coba menafsirkan sesuai dengan logika. Kalau rasional masuk di akal, mereka terima. Kalau irasional tidak masuk di akal, mereka tolak. Maka mereka mencari tafsiran model baru. Jadi Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api, tidak terbakar, mereka terima itu tidak terbakar dengan alasan ilmiahnya. Nabi Ibrahim waktu dilempar masuk ke dalam api, ternyata di tanah itu ada goa masuk ke dalam. Jadi waktu masuk berada di bawah tanah, apinya di atas, maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini penafsiran orang-orang Mu'tazilah. Dan ini gak bisa dijadikan rujukan. Gak bisa dijadikan referensi. Ada juga di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat tersebut menceritakan Raja Abraha itu dilempar oleh burung dengan batu-batu dari neraka. Dan saya pernah jelaskan di sini. Saya pernah jelaskan di Masjid Imam Bonjol peristiwa tersebut. Golongan rasionalis Mu'tazilah, kalau zaman sekarang dikatakan liberal.
Sudah ada sejak dulu namanya Mu'tazilah. Wasil ibn Atha salah satu tokoh pendirinya. Wasil ibn Atha. Ini salah satu murid Hasan al-Basri. Cuma mengingkari pendapat-pendapat sang guru. Dia buat mazhab sendiri namanya Mu'tazilah. Nanti ada cabangnya Qadiriyah dan seterusnya. Mereka menolak itu. Mana mungkin ada burung bawa api atau batu dari neraka. Maka ini tidak rasional, tidak masuk di akal. Mereka cari tafsiran lagi yang masuk di akal. Oh, dalam Al-Quran itu ada namanya kiasan. Ada yang namanya hakiki. Ada yang konkret, yang reality. Ada yang hanya bersifat kiasan saja, perumpamaan. Jadi mereka mengatakan burung di situ adalah perumpamaan sebagai nyamuk. Jadi burung diartikannya nyamuk. Batu yang berasal dari neraka mereka artikan bakteri. Jadi Raja Abraha itu mati bukan karena kena batu dari neraka, tapi kena demam berdarah. Nah, ini penafsiran Mu'tazilah. Mereka menolak mukjizat, juga menolak sihir. Maksudnya menolak sihir itu mereka katakan sihir itu hanya tipuan mata, bukan sesungguhnya. Tipuan mata. Nabi Musa ketika beradu dengan tukang sihirnya Fir'aun, diceritakan oleh Syekh Ali Sobuni dalam kitabnya Rawa'idul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Itu tukang sihirnya Fir'aun ketika melempar tongkat jadi ular, mereka membuat tipuan. Jadi tongkatnya itu ada lubang, di dalamnya sudah dimasukkan ular. Jadi ketika dilempar, yang keluar ini ular. Dan kayunya itu mereka sudah desain bisa ada tombol sehingga bisa kecil. Zaman sekarang tuh ada tuh tongkat-tongkat panjang tiba-tiba jadi kecil. Kita bisa lakukan itu. Dilempar, ular yang tersembunyi di dalam keluar. Tongkatnya itu apa ibaratnya mereka tekan jadi kecil. Ularnya seakan-akan tongkat jadi ular. Makanya ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, alqa asahu fa idzan hiya thu'banun mubin. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, tongkat tersebut berubah menjadi ular mubin. Allah sebutkan mubin, ular asli, bukan palsu. Maksud palsunya, tongkatnya itu yang kalian punya bukan jadi ular, tipuan. Tapi yang Nabi Musa itu tongkatnya benar-benar berubah jadi ular. Makanya mereka beriman. Karena mereka tahu mana yang tipuan, mana yang asli. Nah, itu mukjizatnya Nabi Musa. Nah, menurut Mu'tazilah sihir itu tidak ada, hanya tipuan mata. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sihir itu ada. Hal-hal yang luar biasa itu ada. Jadi bukan hanya tipuan mata, memang ada. Karena kongsi dengan syaitan. Allah sudah informasikan sihir itu dari syaitan yang kafir. Baru bisa diajarkan. Makanya yu'allimunan nasa sihra. Syaitan mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Mayoritas ulama mengatakan haram belajar sihir. Sebagian mengatakan kafir. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytham yang lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah. Dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Kitab tersebut menjelaskan dosa-dosa yang membuat kaum muslimin bisa kafir. Di antaranya belajar ilmu sihir. Kata beliau, belajar ilmu sihir kafir. Dan punya kekuatan. Makanya Allah mengatakan bisa yufarriqu, bisa memisahkan antara suami dengan istri. Dibuat sihir itu sampai mereka cerai. Bisa mengirim penyakit
Itu mayoritas ulama mengatakan benar, bukan tipuan. Kalau Mu'tazilah mengatakan itu tipuan. Jadi ada dua pendapat. Namun mayoritas mengatakan sihir itu ada, bukan tipuan. Kita baca kitab sejarah, ada orang Yahudi namanya Labid Ibnul A'sam. Namanya Labid Ibnul A'sam. Dia pernah mencuri rambutnya Rasulullah SAW. Rambutnya Nabi. Kemudian ibaratnya sekarang istilahnya disantet. Ini kitab sejarah. Rambut itu digunakan untuk santet Nabi. Nanti saya jelaskan biar tidak salah memahami riwayat. Dalam kitab-kitab sejarah itu menceritakan akhirnya Nabi kena santet. Nabi kena santet. Orang Yahudi namanya Labid Ibnul A'sam. Ketika Nabi kena santet, Nabi terbaring, Allah mengutus malaikat. Malaikat mengajarkan obat untuk menghilangkan santet dan obat untuk melindungi diri kita dari sihir dan sejenisnya. Ada malaikat di bagian kaki Nabi, ada malaikat berdiri di atas kepala Nabi. Nabi posisinya berbaring. Kemudian malaikat mengajarkan, ya Rasulullah, bacalah ini ayat, yaitu namanya Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain, dua surat pelindung. Dua surat pelindung, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini asbabun nuzul, sebab surat ini Allah turunkan atau wahyu ini Allah turunkan. Maka dua malaikat itu yang ada di posisi kepalanya Rasul dan ada di posisi kakinya Rasulullah SAW mengajarkan dua surat tersebut. Kemudian Nabi baca, sembuh. Nabi membaca, sembuh. Yang perlu kita cermati dari kisah ini, dan diriwayatkan juga oleh ulama-ulama hadis, bahwa Nabi SAW itu tidak mungkin bisa terkena santet. Tidak mungkin bisa terkena santet. Karena yang menjaga Allah itu, menjaga Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka 'anin nas. Tapi kenapa kok bisa kena santet? Allah taala sengaja membuat simulasi. Kalau zaman sekarang kita lihat ada simulasi kebakaran. Seakan-akan ada kebakaran padahal simulasi latihan. Maksudnya bagaimana? Kalau terjadi kebakaran, caranya seperti ini. Menyelamatkan diri seperti ini. Tapi bukan artinya dia mengalami kebakaran. Sebagai contoh, kalau ada umatnya yang kena sihir, ini baca. Jadi Nabi tidak bisa kena sihir. Tidak bisa kena santet. Orang yang santet mati dia. Balik. Dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Nah, kasus ini sebagai simulasi. Sehingga kita lebih mudah memahami peristiwa tersebut yang berkaitan tentang dua surat tersebut. Al-Mu'awwidzatain. Makanya dinamakan Al-Mu'awwidzatain. Dua surat pelindung. Dibaca itu hilang. Dan sihir ini jenisnya banyak. Nanti ada pembahasan khusus. Ada sihir-sihir namanya hawatif. Sihir bisikan, sehingga ini orang mendengarkan bisikan-bisikan sampai jadi gila. Ada banyak, nanti satu pertemuan khusus kita bahas itu. Nah, Rasulullah SAW dijaga. Nah, Mu'tazilah menolak sihir. Mayoritas ulama mengatakan sihir itu benar, bukan tipuan. Mayoritas ulama. Bahkan ada tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, Fakhruddin Ar-Razi namanya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Punya kitab tentang cara mengetahui ilmu sihir. Judulnya As-Sirrul Maktum, rahasia yang tersembunyi.
kitab tersebut beliau membahas cara mempelajari ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini bisa dipelajari. Dan beliau salah satu ulama yang membolehkan belajar ilmu sihir. Beliau saja. Dengan tujuan dan syarat-syarat yang beliau atur. Ada regulasinya. Tujuannya diantaranya mempelajari ilmu sihir agar bisa tahu, oh ini sihir, oh ini keramat, oh ini irhasat, dan seterusnya. Di zaman Nabi SAW. Kalau zaman sekarang bisa membedakan mana keramat, mana sihir. Yang kedua tujuannya agar bisa mengetahui ciri-ciri orang yang terkena sihir, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar, obat, dan seterusnya. Akan tetapi mayoritas ulama melarang. Hanya Fakhruddin Ar-Razi saja yang membolehkan. Mayoritas melarang. Imam Syafi'i melarang, Abu Hanifah melarang, Imam Malik melarang, Imam Ahmad bin Hanbal melarang untuk belajar ilmu sihir dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun, tidak boleh. Jadi jelas ilmu sihir ini berasal dari syaitan-syaitan yang kafir. Lihat, ada kalanya tukang sulap yang top-top dunia, ada yang tipuan memang, ada yang tipuan, tapi ada yang asli. Dia terbang, ada yang asli. Ini keyakinan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana mukjizat itu asli, mukjizat itu asli, mukjizat para nabi. Keramat itu asli, keramat para wali. Ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu ada seorang ibu membawa anaknya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ini anak saya, tolong engkau didik menjadi anak yang soleh. Saya serahkan kepadamu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, seorang wali min auliyaillah, beliau baik, saya terima. Anaknya awal masuk pesantren, pakaiannya mewah, makanannya enak, dibawa bekal makanan yang enak, karena orang kaya. Jadi orang tuanya orang kaya. Ketika sang ibu menyerahkan anak tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk mendapatkan ilmu agama itu gak boleh punya fasilitas yang enak. Ganti bajumu, baju orang fuqara, orang-orang miskin. Makanan, roti saja. Maka sang ibu itu pergi, selang waktu beberapa tahun, balik lagi sang ibu melihat kondisi anaknya. Ternyata anaknya ketika masuk pesantren di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu badannya sterek, badannya berisi, datang sisa tulang, muka pucat. Sang ibu heran, kenapa bisa begini? Ternyata dilihat makanannya roti. Jadi kau sehari-hari makan hanya roti? Iya. Tidur kurang, jam 3 sudah disuruh bangun sholat malam. Sisanya zikir, belajar. Maka sang ibu ini marah. Suruh didik anak saya, kenapa jadi begini? Masuk ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebetulan waktu itu beliau sedang makan. Sang ibu masuk lihat heran. Makanannya mewah. Ada ayam. Kemudian pakaiannya Syekh Abdul Qadir Jailani, pakaian yang mahal. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani orang kaya. Ulama, keramatnya mutawatir. Beliau punya keramat itu disaksikan bukan satu orang, hampir ribuan orang. Kebesarannya diakui, kewaliannya diakui. Gak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka sang ibu marah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, anak saya makan roti. Pakaian begitu, pakaian yang sudah rusak, sudah usang. Engkau pakai pakaian mewah, makan makanan enak. Bagaimana ini? Tidak adil. Maka dipukul oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, memukul itu meja. Di situ kan ada makanannya. Dipukul itu meja, itu makanan terangkat. Yang tadinya di situ ayam, daging ayam dengan nasi berubah jadi ular. Dipukul makanannya ayam, nasinya itu berubah jadi ular. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kau mau anakmu makan ini? Ini
Kalau saya kasih makan enak kepada anakmu, hakikatnya dia makan ular. Kenapa? Untuk bisa mendekat Allah Ta'ala dengan ilmunya Allah Ta'ala, itu tidak boleh enak-enakan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu belajar, beliau berangkat seorang diri dari kota Jailan, sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Datang ke Irak sendiri, telanjang kaki, kelaparan, tidak ada makanan. Tidur di rumah-rumah yang rusak. Beliau lewat ada gubuk-gubuk atau rumah yang rusak, beliau nginap di situ. Tujuannya menuntut ilmu agama. Kemudian punya tirakat yang luar biasa. Nanti ketika sudah mencapai magom aulia, maka mereka bisa nikmati itu. Tapi kalau masih proses awal sudah enak-enakan, maka dipastikan orang tersebut tidak akan bisa menjadi seorang yang besar. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama. Bisa disurvei. Anak-anak yang dimanja, dikasih fasilitas, masuk pesantren, keluar gak jadi apa-apa. Jalan ke sana, jalan kemari. Keluar dari pesantren, bukannya mengajar, bukannya sibuk di masjid, bukannya dakwah, pergi ke kafe-kafe. Pergi ke bioskop. Jalan ke sana kemari. Kenapa? Karena awalnya ini orang tua sudah memberikan fasilitas. Memberikan hal-hal yang memang aturan di dalam menuntut ilmu agama itu harus susah. Harus lapar, harus susah. Ini keramat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi keramat itu ada. Keramat itu ada. Sihir juga ada. Bahkan ada surat Al-Falaq itu menceritakan sihir. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsati fil 'uqad. Penyihir-penyihir perempuan yang meniup di umbul-umbul, di tali-tali. Nah, ini artinya sihir. Mukjizat, sihir, keramat, ihana, irhasat, ini semuanya ada. Kemudian di sini disebutkan, jadi orang pertama yang membangun kota Babilonia itu adalah Mihlail. Dan beliau berkuasa selama 40 tahun. Arba'ina sana. Falamma mata qauma bil amri ba'dahu waladuhu Yarid. Ketika Mihlail meninggal, yang melanjutkan adalah anaknya namanya Yarid. Ketika Yarid meninggal, memberikan wasiat kepada anaknya namanya Khanuh. Nah, Khanuh inilah seorang nabi. Nama lain dari nama Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris punya nama asli adalah Khanuh. Namanya adalah Khanuh wa huwa Idris alaihi salam alal masyhur. Nah, pertemuan berikutnya kita baru masuk ke kisahnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Mudah-mudahan kita dikasih sehat semuanya, bisa kembali hadir di Masjid Imam Bonjol untuk kita membaca dan mempelajari sejarah para nabi, dan insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke Nabi Idris alaihi salam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajmina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi wa dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.